Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Sidrap akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Jumiati SPD SDNPD, guru UPT SDN 1 Benteng. Ya, saya Rosdiana SPD GR dari UPT SD Negeri 3 Pondronge. Saya Husnia SPD GR dari UPT SD Negeri 1 Baranti. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Husnia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, pada hari ini saya ketahui bahwa hari ini Ibu akan coaching. Ya. Sebelum melakukan coaching, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama itu adalah mendiskusikan rubrik penilaian yang ada di LMS ya. Perlu kita perhatikan. Ada 3 penilaian di sana. Yang pertama yaitu bagaimana nantinya ketika Ibu Husnia melakukan coaching, apakah menggunakan alur tirta dengan tepat ya. Kemudian yang kedua, ketika melakukan coaching, apakah mampu menerapkan 3 kompetensi coaching, yaitu bagaimana mampu melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga yaitu yang perlu Ibu Husnia lakukan dalam coaching adalah bagaimana nantinya mampu menerapkan prinsip coaching. Ya, prinsip coaching itu ada 3 Bu ya. Yang pertama kemitraan, kemudian yang kedua proses kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ya, nah, itu tadi tentang rubrik penilaian dalam melakukan coaching. Nah, sebelumnya melakukan coaching ini, saya selaku observer dalam mengobservasi Ibu dalam coaching nanti akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, kompetensi coaching Ibu nantinya ini yang mau dikembangkan itu apa saja? Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, Kemudian aktif dalam mendengarkan. ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan yang berbobot untuk membantu permasalahan dari coach. Oke, ada 3 Bu ya. Nah, dari ketiga-tiga ini yang manakah yang paling Ibu spesifikasi atau yang paling Ibu prioritaskan untuk dikembangkan dalam coaching nantinya? Yang pertama itu adalah mendengar aktif. Ya, Kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. ya, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Itu yang mau dikembangkan, yang diprioritaskan Bu ya. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan ataukah indikator ketercapaian yang Ibu harapkan dari coaching? Indikator ya yang pencapaian yang saya harapkan yaitu bagaimana bisa membantu coaching untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, terima kasih atas umpan balik pernyataan Ibu ini sebelum melakukan coaching. Silakan Ibu melakukan coaching kepada Ibu siapa yang Terus ya, Ibu Rosdiana. Oke, silakan Ibu. Bagaimana kabar Kak Terus? alhamdulillah baik Bu. Sepertinya ada yang penting mau dibicarakan pada sore hari ini. Soalnya tadi waktu menelpon ini sepertinya ada masalah. Kira-kira apa yang mau kita bicarakan? Iya Bu, tadinya tuh saya mau telepon kita, saya mau bicarakan melalui telepon. Namun saya berpikir lebih baiknya saya ketemu langsung dengan Ibu supaya masalah saya lebih terang untuk dijelaskan. Kemudian enak juga kalau kita saling berhadapan seperti ini. Iya betul sekali. Ya,
sekalian kita silaturahmi. Iya Bu, iya betul sekali. Ibu sebenarnya punya masalah apa sih? Begini Bu, ya mungkin Ibu sudah tahu kalau kita seorang guru, ya kita pasti memiliki masalah terhadap peserta didik kita. Ya sama halnya dengan saya Bu, ini ada salah satu siswa saya. Siswa saya itu sudah 1 pekan tidak masuk sekolah. Waktu dia tidak ke sekolah ini, terakhir saya sudah marahi dia, saya tegur. Saya tidak marahi, saya cuma tegur. Kan beda Bu marahi dengan ditegur. Iya, betul. Ya, saya cuma tegur dia. Kenapa dia tak bawa buku paket? Sedangkan buku paket itu hanya terbatas. Ya, karena kalau tidak ada buku paketnya, berarti proses pembelajaran tidak akan berjalan lancar Bu. Ya, jadi saya cuma tegur dia. Sedang kenapa dia bawa buku nak? Kan hari ini ada mata pelajarannya. Dia tidak ada respon, tidak bicara, bilang dia lupa, dia tidak bilang hilang. Jadi saya juga bingung, ini anak kenapa diam? Begitu Bu. Ya berarti permasalahannya itu adalah muridnya tidak bawa buku, kemudian ditegur dan dia sudah tidak ke sekolah. Iya, setelah saya tegur dia Bu, tidak datang sampai sekarang. Jadi harapan ibu dari coaching hari ini kira-kira apa? Saya ingin mendapatkan solusi Bu, bagaimana agar anak itu bisa kembali aktif, kemudian karena anak itu periang, iya periang, kemudian rajin. Setelah saya tegur itu anaknya itu tidak pernah ke sekolah, tidak ada respon lah Bu. Kalau saya kirim chat tidak ada respon. Sejak ibu sudah marahin? Iya. Kalau misalnya ya harapan ibu itu kira-kira kalau kita mau kasih angka, berapa ini setelah kita coaching? Dari rentang nilainya itu 0 sampai dengan 10. Saya kasih Bu nilainya 7. Oh 7. Iya. Kalau kita kasih sekarang nilai berapa ibu yang sebelum dia ke sekolah? 5. Iya Bu, baik. Nah sekarang kira-kira melihat anak ini sudah berapa kali ya tidak ke sekolah, langkah apa kira-kira yang ibu mau tempuh supaya bisa menghadirkan anak ibu untuk ke sekolah? Ya, betul Bu. Ada pun yang ingin saya lakukan nantinya, saya ingin mendatangi kedua orang tuanya. Saya ingin menanyakan apa alasan anaknya tidak ke sekolah. Terus saya ingin tahu juga Bu, kalau hanya persoalan itu buku paket hilang, saya juga mau tahu kenapa alasannya. Apakah itu hilang atau memang sudah tidak ada sama dia itu buku Bu. Kan biasanya teman yang ambil tapi ada yang mengaku begitu Bu. Jadi selain itu masih ada langkah yang selain bertemu dengan orang tua, ada langkah lain yang ingin ibu tempuh? Iya ada Bu. Saya ingin koordinasi bersama kepala sekolah, kemudian dengan rekan-rekan guru. Takutnya sempat sebelum kejadian itu sempat anak itu bermasalah dengan guru-guru lain. Iya. Kira-kira ini Bu ya, untuk menjalankan rencana ibu ya, apakah kita butuh bantuan orang lain atau bagaimana? Untuk saat ini Bu, cukup saya dulu yang menyelesaikannya. Kira-kira kapan ini kita mau laksanakan rencana itu? Mendatangi orang tua, kemudian meminta juga dari lain. Insya Allah Bu, setelah selesai ketemu dengan Ibu, insya Allah saya akan rencanakan besok. Besok ya Bu? Iya. Nah, kira-kira kapan lagi nih kita bisa bertemu ya, setelah kita ini bertemu dengan orang tua? Kira-kira kapan lagi kita akan bertemu? Apakah kegiatan kita pada hari ini ada hasilnya ya atau bagaimana? Ya, insya Allah Bu, beri saya waktu untuk menyelesaikan masalah saya ini. Insya Allah 3 atau 4 hari yang akan datang Bu, saya hubungi Ibu untuk membicarakan kembali masalah saya ini. Ya.
Oke Ibu, Bu Rosdiana, yang mudah-mudahan coaching ini ya bisa memberikan solusi dari permasalahan Ibu ya, dan semoga saya mendoakan ya, mendoakan supaya permasalahan Ibu melalui coaching ini bisa terselesaikan. Oh iya, Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, sampai jumpa Ibu ya. Iya. Insya Allah Iya, Bu, ya. 4 hari ke depan insya Allah ya Bu. Insya Allah Bu, insya Allah. Ya, setelah tadi saya mengobservasi coaching yang Ibu telah lakukan, sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching? Saya sudah melakukan alur cerita ya. Kalau menurut saya Ya, tadi sudah ada identitas masalah, kemudian aksi, ya, rencana aksi, ya, rencana aksi. kemudian ya waktu yang kapan ya rencana itu akan dilaksanakan. Ya, termasuk komitmen ya, Ya. tanggung jawab yang Ya, betul. Ibu akan lakukan. Oke. Nah, sebagai catatan hasil observasi yang saya lakukan tadi selama melakukan coaching ya, Ibu betul yang dikatakan Ibu sudah melakukan coaching menggunakan alur tirta ya, dan juga sudah menerapkan prinsip coaching tadi yang 3 itu ya. Yang pertama kemitraan, kemudian prosesnya kreatif, kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan untuk coaching berikutnya? Yang ingin saya kembangkan pada coaching berikutnya yaitu kehadiran penuh ya, Kehadiran penuh. Saya ingin supaya saya bisa hadir penuh dalam coaching itu, tidak memikirkan hal lain Ya. selain menyimak dengan baik dari permasalahan coaching saya. Oke, terima kasih atas coaching hari ini. Peran saya sebagai observer sudah saya laksanakan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Jumiati. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Jumiati? Alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu. Ibu, begini, sebelum Ibu melakukan coaching, Ya, sebelum melakukan pasca coaching juga, ya. hari ini ada sedikit yang ingin saya bicarakan kepada Ibu. Boleh Bu? Boleh, silakan. Begini Bu, Ya, pada saat coaching nanti, ya, saya akan menilai sesuai dengan topik penilaian coaching Bu. ya. Ya, terus pada saat coaching seperti apakah nanti Ya. apakah sesuai dengan alur tirta Ya. atau belum? Ya, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Ya, dan nantinya juga Bu, saya akan mendengarkan respon. Ya, mendengarkan respon dan jawaban dari coaching. Ya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Kemudian apakah, dan jangan lupa juga Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Ya, di antaranya ada kemitraan, Ya. kemudian proses kreatif, kemudian ada memaksimalkan potensi. Ya, mungkin Bu, sebelum diadakan observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Ya. Begini Bu, kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Ya, ada 3 kompetensi yang saya berusaha lakukan. Yang pertama adalah kehadiran penuh. Ya, Kemudian yang kedua mendengarkan aktif ya, coachingnya. Kemudian yang
ketiga tentunya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Nah, tadi saya mendengarkan penjelasan dari Ibu bahwa ada 3 kompetensi yang Ibu akan lakukan. Iya. Yang pertama tadi itu kehadiran penuh, Iya. kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Pertanyaan saya begini Bu, di antara ketiga kompetensi ini, Iya. manakah yang Ibu akan kembangkan yang lebih spesifik begitu Bu? Iya. Ada 2, yaitu Ya. yang pertama mendengarkan aktif, Ya. ya, supaya lebih fokus. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi itu yang akan Ibu lakukan. Ada 2 kompetensi yang akan Ibu lakukan. Ya. Yang tadi yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian Ibu, selanjutnya apa indikator ketercapaian dalam tujuan pengembangan untuk kucing ini nanti? Ya, indikator ketercapaian ataupun tujuan pengembangan dari coaching nantinya itu yaitu tentunya saya berharap saya bisa melakukan coaching ini sehingga dengan baik sehingga coach saya nanti ini mampu menemukan solusi atas permasalahan yang ia hadapi. Jadi begitu ya. Ya. Ya, kalau begitu Bu, terima kasih banyak. Saya bisa ucapkan Ibu. Kemudian sampai bertemu lagi. Dan Ibu akan melakukan coaching terhadap Ibu sendiri. Assalamualaikum Bu Husnia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, sebelumnya saya minta maaf ya. Tadi saya lihat Ibu ada panggilan tak terjawab ya. Mohon maaf saya tidak angkat teleponnya karena lagi sibuk-sibuknya di sekolah. Tapi saya sudah baca kok chatnya bahwa ternyata ini Ibu ingin sekali berbicara dengan saya, berbincang-bincangnya. Kira-kira ini ada masalah apa nih? Ini saya jadi penasaran Ibu. Apa masalah Ibu? Ibu, saya di sekolah yang tadi di sekolah Ya. murid saya itu tidak mau mendengarkan Ibu. Oh iya, mau mendengarkan. Jadi saya sudah sudah beberapa kali menegur, Ya. tidak didengar. Ya, misalnya tadi itu di sekolah jangan diganggu temannya. Iya. Nah sudah nanti itu 10 menit ada lagi temannya yang diganggu. Iya. Saya ini bingung Ibu. Iya. Dengan saya apa kira-kira ini yang saya harus lakukan supaya murid saya ini bisa tenang dan tidak mengganggu. Oke. Nah, dari penjelasan Ibu dapat saya simpulkan bahwa ternyata ini Ibu punya masalah tentang salah seorang murid Ibu yang suka mengganggu ya, tidak mau mendengar, bahkan tidak mendengarkan teguran, sudah ditegur tidak mempan-mempan ya Bu ya. Nah, apa harapan Ibu dari permasalahan ini? Harapan saya ingin supaya murid saya ini mendengar ketika diberitahu disuruh kerja tugas dia kerjakan dan dia ketika ditegur jangan ganggu teman dia tidak mengganggu teman ya, dia mendengarkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya instruksikan. Iya. Jadi harapan Ibu anak ini harus nantinya patuh ya. Iya betul. Ini merupakan kondisi ideal yang menurut Ibu menjadi harapan Ibu ya. Nah, kira-kira kondisi sekarang ini andaikan dilevelkan dari 1 sampai 10, kira-kira permasalahan Ibu ini, anak ini berada di level berapa? Kalau saya kasih Ibu yang sepertinya masih di angka 5. Masih di angka 5 Bu ya. Setelah nantinya ada perubahan, kira-kira setelah diberikan aksi tindak lanjut
harapan ibu ini nantinya berada di level berapa? Paling minimal itu angka 7. Angka 7 ya. Jadi ada peningkatan 2 angka lah ya Bu ya. Kalau bisa ini Bu, sebenarnya saya harapannya di 8, tapi paling rendah itu 7. Ya, paling rendah 7, ya maksimal 8 ya Bu ya. Nah, kira-kira langkah-langkah atau aksi apa yang rencana aksi apa yang Ibu akan lakukan? Pertama, saya mau mendekati dulu anak ini. Saya mau tahu alasannya. Ya. Ketika disampaikan itu sesuatu dia tidak mendengarkan. Apakah dia masalah pendengaran ya, atau ada masalah lain. Yang kedua, mau juga bertanya kepada orang tua. Ya. Bagaimana dengan anaknya. Ya. Dari situ mungkin saya sudah bisa, kalau ada informasi ya, saya baru saya akan menggali metode apa yang saya akan berikan kepada anak. Ya, di sini kata Ibu ada 2 pendekatan atau langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan ya. Yang pertama mendekati si anak, kemudian mendekati orang tuanya, mengetahui apa penyebabnya ya. Kira-kira di kedua langkah-langkah ini yang mana kira-kira yang menurut Ibu lebih nyaman untuk dilakukan? Nyaman itu yang bertanya kepada orang tuanya. Bertanya langsung kepada orang tuanya ya. Tentu banyak info yang bisa saya dapatkan ketika bertanya langsung. Kalau mungkin saya tanya ini sama anak, ya boleh jadi dia memberikan info yang kurang valid karena kurang jujur Ya. misalnya. Jadi kalau menurut saya yang paling nyaman itu sama orang tua. Ya. Selain orang tua, kira-kira apakah Ibu punya butuh bantuan orang lain seperti teman-teman di sekolah atau ada orang yang lain yang bisa dimintai bantuan selain orang tua kira-kira? Sepertinya karena kalau saya merasa bahwa orang tua itu mengetahui kondisi yang sebenarnya muridnya ya. Nah, kapan rencana Ibu untuk melakukan aksi ini? Insya Allah ya 2 hari ini ya saya akan datang ke rumah orang tuanya. Iya. Berbicara langsung dengan kedua orang tua. Kira-kira apa komitmen Ibu untuk melakukan perubahan supaya anak ini bisa berubah yang tadinya dari yang menurut Ibu ya yang sekarang berada di level 5, nantinya setelah melakukan perubahan ini berada di posisi ideal menurut Ibu yang di angka 8. Apa komitmen? Komitmen yang pertama adalah tentu ya mendatangi kedua orang tuanya. Ya. Kemudian ya setelah itu ketika orang tuanya sudah menceritakan apa permasalahannya, Ya. betul-betul diberikan pendekatan sesuai dengan apa yang dilakukan. Saya ingin sekali menyelesaikan problem dari anak ini supaya temannya juga nyaman. Iya. Ya, saya juga sebagai gurunya juga bisa nyaman dengan anak tersebut. Iya, betul. Dari percakapan ini kira-kira ya Bu ya, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan itu adalah mendapatkan solusi ya. Ada langkah yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan persoalan dari murid saya. Jadi melalui coaching ini Ibu merasa terbantu ya, terbantu menyelesaikan permasalahan terutama tadi dengan muridnya ya, muridnya yang selalu mengganggu temannya, pokoknya tidak patuh terhadap aturan baik di kelas maupun di luar kelas Bu ya. Oke, kapan kira-kira kita bisa ketemu untuk membicarakan hal ini? Apakah rencana Ibu berhasil atau tidak? Sekitar 1 pekan. 1 pekan dari sekarang Bu ya. Karena saya baru mau ketemu orang tuanya, yang akan datang, kemudian ya mencari solusi.
Terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini untuk berbicara dengan saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas waktu Pak untuk hari ini. Oh iya, terima kasih Pak. Baiklah Ibu Jumi, setelah melakukan tadi coaching terhadap Ibu Snia, maka dalam pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Ya, silakan. Ya. Adapun pertanyaan yang pertama Bu, apakah yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi? Ya, yang saya sudah lakukan pada saat coaching yaitu tentunya sudah menggunakan alur kita ya. Alur kita yang meliputi tahap yaitu menentukan tujuan utama pelaksanaan coaching, kemudian yang kedua adalah identifikasi masalah, kemudian yang ketiga adalah rencana aksi yang akan dilaksanakan, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab bagaimana menentukan komitmen sebagai langkah selanjutnya dari pelaksanaan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Ya, betul sekali Bu itu yang Ibu katakan tadi. Setelah saya perhatikan Ibu sudah melakukan coaching, kemudian dengan melakukan alur kita dan sudah menerapkan prinsip coaching. Jadi pertanyaan saya selanjutnya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan tentunya adalah kehadiran penuh. Ya, kompetensi kehadiran penuh supaya saya lebih fokus untuk melakukan coaching kepada coach saya. Ya. Baiklah Bu, terima kasih untuk hari ini saya dapat mengonsultasi Ibu. Semoga Ibu kedepannya lebih bersemangat untuk melakukan coaching-coaching selanjutnya. Terima kasih banyak Bu. Ya, assalamualaikum Bu Ros. Waalaikumsalam Bu. Ya, ini kan Ibu nanti akan coaching ya. Iya benar sekali Bu. Baik Ibu, sebelum coaching saya sebagai observer yang akan menyampaikan rubrik penilaian sesuai yang ada di LMS. Ya. Nah, rubrik penilaian yang ada di LMS itu yang pertama adalah coaching menggunakan alur kita. Yang kedua menggunakan 3 kompetensi coaching. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah sesuai dengan prinsip coaching. Yang manakah yang dikatakan 3 kompetensi coaching ini? Yang pertama adalah kehadiran penuh. Yang kedua adalah aktif mendengarkan. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, betul sekali. Adapun prinsip coaching juga itu ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ya, jadi ini ada 3 ya Bu penilaian kita nantinya. Nah, sebelum Ibu coaching ini ya, memulai coachingnya, saya mau tanya-tanya lagi ini Bu ya. Bisa Bu. Kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching pada hari ini? Ya. Adapun kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini Bu, yaitu ada 3. Yang pertama itu Bu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi ada 3 Bu ya yang kita mau kembangkan. Betul sekali Bu. Nah, yang paling spesifik yang Ibu mau kembangkan itu yang mana? Adapun yang paling spesifik itu Bu ada 2. Yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 2 ya Bu? Iya. Insya Allah. Nah, kira-kira ya pada saat Ibu coaching nanti ini indikator pencapaian dari coaching Ibu itu yang bagaimana itu nanti? Ya, adapun indikator pencapaian yang akan saya lakukan itu Bu, saya ingin menuntun agar coaching bisa menyelesaikan masalahnya Bu. Baik. Jadi insya Allah ya Ibu mau menuntun coaching Ibu untuk menyelesaikan masalahnya ya. Iya, Baik Bu. sekali, Bu. Kalau begitu
ya silahkan Ibu memulai coachingnya ya, bersama dengan Ibu Juni ya. Iya Bu, betul sekali. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juniati. Apa kabar Bu Juni? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah Bu. Dari tadi Bu, saya lihat apa saya yang salah lihat? Ya. Kalau saya perhatikan dari tadi ini Ibu kelihatannya ada masalah ya, karena tidak bersemangat. Iya Bu, ada sedikit permasalahan di sekolah saya. Maaf Bu, kalau bisa saya tahu masalah Ibu apa ya? Ya, begini Bu, yang sekolah saya itu ada permasalahan tentang masalah kebersihan sekolah saya. Iya. Siswa saya sekarang sudah menurun kesadarannya untuk melakukan menjaga kebersihan di sekolah. Sekolah saya itu Bu, perlu Ibu ketahui bahwa sekolah saya itu beberapa tahun yang lalu itu berhasil menjadi juara satu sebagai sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Ya. Ini direncanakan diusulkan menjadi sekolah adiwiyata tingkat provinsi. Namun kondisi sekolah saya sekarang itu sangatlah memprihatinkan menurut saya, karena bahkan orang tua masyarakat sekitar di sekolah saya itu pernah berkomentar, Bu, kenapa sekarang sekolah negeri ini sudah tidak seperti dahulu, tidak bersih lagi, banyak sampah-sampah yang berserakan. Jadi ini menjadi permasalahan ya, terutama saya sebagai guru dan tinggal di dekat sekolah saya itu merasa terpanggil, merasa tersentuh untuk melakukan perubahan terhadap keadaan sekolah saya sekarang. Oh iya, begitu ya Bu. Iya. Ya. Apa harapan Ibu setelah kita melakukan coaching ini Bu? Ya, saya berharap nantinya saya bisa menemukan solusi bagaimana supaya sekolah saya kembali bersih seperti dahulu kan. Jadi setelah kita melakukan coaching ini, kira-kira sekolah Ibu itu dikatakan kondisi ideal ya Bu? Ya. Kemudian apakah kondisi Ibu yang dikatakan ideal itu level berapa? Kan ada level antara 1 sampai 10. Kira-kira sekolah Ibu berada di level berapa ya? Sekarang ya, kondisi sekarang saya kasih berada di level 5 lah. Ya, di level 5 ya. Kemudian Bu, sebelum sekolah Ibu dia berada di level berapa Bu? sebelumnya tadi berada di level 5 ya. Ya, maaf Bu. Jadi rencananya Ibu ini kira-kira sekolah Ibu akan ditingkatkan lagi ya Bu? ya. Rencana saya tingkatkan ke level 7 lah. Ya, bagus sekali. Ya, kemudian Bu, apa rencana aksi Ibu selanjutnya? Ya, saya rencana saya ingin melakukan perubahan dengan melaksanakan satu kegiatan yang menjadi prakarsa perubahan saya di sekolah saya ini. Satu kegiatan yang saya namai Sisesa. Saya berdengar itu Bu, yang saya tahu itu Sisesa adalah merek limbah yang terkenal ya Bu? Iya. Bagus. Ini saya namai Sisesa yang artinya satu siswa segenggam sampah. Jadi rencananya saya laksanakan ini setiap selesai jam istirahat, anak-anak diwajibkan ya, wajib memungut sampah, cari sampah segenggam, baru simpan di tempat sampah, baru masuk ke ruang kelas. Karena saya melihat pada pagi hari anak-anak melaksanakan tanggung jawabnya di tempat kerjanya bagus, pokoknya lingkungan bersih. Tapi ketika jam istirahat sudah berlangsung, kembali sampah berserakan. Jadi saya rencana Sisesa ini dilaksanakan pada saat
bel sudah berbunyi tanda masuk, itu anak-anak dulu memungut sampah sebelum masuk belajar. Ya, begitu rencana saya, Bu. Bagus sekali Bu rencananya. Maaf Bu, kalau boleh tahu apakah ada usaha lain lagi Bu? Usaha lain tentunya banyak ya Bu, tapi untuk sementara saya konsen dulu untuk melaksanakan kegiatan ini, menerapkan kegiatan ini. Semoga nantinya bisa berhasil Bu ya. Itu harapan saya. Dalam rencana Ibu ini, kira-kira Ibu membutuhkan bantuan dari yang lain? Ya, pastinya tentu saya membutuhkan kerjasama dari rekan-rekan pendidik di sekolah, stakeholder yang ada di sekolah. Tentunya butuh kolaborasi supaya sekolah saya ini kembali bersih seperti sedia kala. Betul sekali. Kolaborasi ya, kira-kira kapan ya dilaksanakan? Rencananya insya Allah pekan depan lah Bu, karena untuk pekan ini saya dulu konsultasi dulu dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga nantinya kepada rekan-rekan guru di sekolah tentang rencana aksi saya ini. Apakah mereka menyetujui rencana saya aksi? Baiklah Bu, kalau saya boleh tahu apa komitmen Ibu selanjutnya? Komitmen saya selanjutnya yaitu semoga nanti rencana aksi saya ini bisa dilaksanakan secara kontinu ya, berkesinambungan, konsisten, tetap dilaksanakan supaya nantinya apa yang saya harapkan, sekolah sehat, sekolah bersih, pokoknya sekolah yang indah, aman ditempati, nyaman ditempati untuk belajar itu bisa kembali ya seperti dahulu. Dapat juara lagi ya Bu? Ya, tentunya harapan saya bisa menjadi juara kembali di tingkat provinsi ya. Ya, betul sekali. Baiklah Bu, dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Ya, dari coaching ini saya merasa mendapatkan solusi atas permasalahan saya, terutama permasalahan saya tadi itu masalah kebersihan di sekolah saya. Baiklah Bu, untuk hari ini kita tidak sudah selesai. Apa yang Ibu tidak bisa membicarakan? Apakah program ini berhasil atau tidak? Ya, insya Allah kita ketemunya 2 pekan lagi ya Bu ya. Melihat apakah program yang saya canangkan ini bisa berhasil atau tidak. Ya. Semoga kita sehat-sehat ya Bu Jumiati Ya, dan ketemu lagi. Terima kasih Bu Jumi. Ya, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu tadi sudah melaksanakan coaching ya. Sudah Bu. Iya. Nah, dari pas ini ya Bu, saya mau tanyakan lagi bisa Bu ya. Nah, dari proses coaching tadi ya, apa yang Ibu sudah lakukan? Setelah melakukan proses coaching tadi Bu, saya sudah melakukan alutsista, di mana alutsista itu Bu ada tujuan umumnya, kemudian ada identifikasi rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Iya, betul sekali. Saya tadi sudah perhatikan Ibu ya dalam proses melaksanakan coaching ya, dan Ibu juga selain sudah menggunakan alutsista, Ibu juga sudah melaksanakan ya 3 kompetensi coaching, kemudian sudah juga melaksanakan prinsip-prinsip coaching ya, alhamdulillah. Nah, tadi kan kok 3 kompetensi coaching itu ada 3 Bu ya. Betul sekali. Ada kehadiran penuh, aktif mendengarkan, yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Nah, dari 3 kompetensi ini yang mana lagi yang mau kembangkan? Ya. Dari ketiga kompetensi itu Bu, yang ingin saya kembangkan yaitu aktif mendengarkan Ibu. Jadi itu lagi yang kita Iya, itu Bu yang akan saya kembangkan.
Oke Ibu, ya semoga nanti coaching-coaching berikutnya ya Bu, Ya. bisa lebih meningkat lagi ya, dan lebih berkembang lagi, terutama tadi yaitu mendengarkan aktif ya Bu. Ya Bu. Ya. Oke, sampai jumpa lagi Bu ya di coaching-coaching berikutnya. Semoga tetap semangat Ya Bu. ya. Ya. Dan semoga kita mampu memberikan ya menuntun rekan-rekan jika ada yang memiliki masalah itu ya. Ya. Kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.